Perkenalkan, nama saya Cecep Saprudin, asli dari Cirebon, sekarang tinggal di Kota Karawang. Saya sekolah di SD Negeri 1 Sinangkempeng, SMP saya di SMP Negeri 2 Greget. Nah, ini yang menarik nih di SMK ya. Saya SMK secara ijazah ya, SMK Negeri 1 Cirebon, tapi saya dibesarkan di SMK Al Hidayah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang menarik yang perlu saya jelaskan ya. Nah, dulu SMK Negeri 1 Cirebon itu saking luasnya, saking gedenya, saking banyak peminatnya, jadi kapasitas untuk menampung siswa tidak muat ya, tidak memenuhi lah. Yang batas maksimalnya itu kalau nggak salah di angkatan saya 32 kelas, dan akhirnya nambah lagi kapasitas kalau nggak salah 36 kelas ya. Saya yang 4 kelas itu termasuk saya bersekolah di SMK Negeri 1 kelas jauh Cirebon, tapi masih satu naungan dengan SMK Negeri 1 Cirebon ya. Dan sekarang tuh sekolahannya menjadi SMK Al Hidayah. Profesi saya sekarang ada 4 ya. Yang profesi utama saya sebagai buruh pabrik, profesi sampingan saya ya sebagai sleeping investor, profesi berikutnya saya sebagai pemulung ya, profesi keempat saya sebagai pedagang, dan mudah-mudahan profesi terakhir ini yang saya jalani mudah-mudahan bisa sukses juga ya. Kalau nggak sukses ya minta doanya aja supaya mudah-mudahan sukses ya. Cara mengatur waktu saya agar semua bisa tercover ya, agar semuanya bisa jalan, salah satunya ketika saya bangun ya saya melakukan sholat, dan di situ saya berdoa mudah-mudahan saya bisa membagi waktunya dengan, dibilang adil sih nggak mungkin adil ya, tapi setidaknya pembagian waktu itu adalah ya. Dari buruh pabrik saya kasih tahu, dari buruh pabrik saya mulai aktivitas itu jam 4 ya, jam 4 itu sudah bangun, melakukan aktivitas sholat, ngaji dan lain-lain, mempersiapkan buat jualan juga, mempersiapkan buat mulung juga. Setar saya pergi dari rumah itu jam 6 kurang 10, itu saya setar meninggalkan rumah, saya mencari sesuap nasi, saya sarapan, saya mulung juga, saya nyiapin dagangan juga. Itu berlanjut sampai ya kurang lebih jam 8 malam ya. Itu rutinitas seperti itu yang dilakukan saya dari Senin sampai Jumat. Kadang-kadang juga Sabtu Minggu saya juga melakukan seperti itu, tapi nggak selalu kontinu. Kalau Sabtu Minggu, kalau Senin sampai Jumat itu saya pasti selalu seperti itu. Kalau untuk disukai paling sleeping investor ya, juragan kontrakan lah. Tapi kalau profesi yang menyenangkan mungkin bagi saya itu dagang ya, karena kalau orang dagang itu tiap hari megang uang, pasti itu kalau orang dagang itu pasti megang uang. Kalau buruh pabrik kan megang uang paling sebulan sekali, juragan kontrakan juga sama, megang uang sebulan sekali. Kalau rongsok juga sama, megang uang ya setelah hasil rongsoknya banyak baru kita megang uang. Tapi kalau dagang itu menurut saya pribadi, dagang itu sangat menyenangkan ya, karena setiap hari kita bukan kerja ya, kita menjajahkan dagangan kita, dan itu instan gitu. Kita ketika ada yang beli kita langsung megang uang. Itu menurut saya pribadi profesi yang menyenangkan lah buat saya, atau menguntungkan gitu. Dibilang menguntungkan ya semua profesi untung gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang menyenangkan yang menurut saya itu dagang. Kalau bicara pendapatan ya, pendapatan yang paling gede atau paling wah atau fantastis untuk sekarang ya, ya bisa dibilang buruh pabrik itu ya cukup lumayan ya. Buruh pabrik anggapanlah segini, eh, dagang anggapanlah ya kecil lah, segini lah, lumayan buat beli garam ya. Terus juga sama hasil rongsok saya juga, karena saya posisinya sebagai pemulung ya,
bukan pengepul atau apalagi yang punya pengepulnya, bukan. Saya di sini sebagai rongsok pemulungnya, saya tuh yang langsung tas, yang ngambil-ngambilin, yang nyomot-nyomotin. Itu saya profesinya sebagai pemulung yang langsung gitu, bukan itu ya, bukan ya bosnya atau apanya, saya langsung yang paling dasarnya, saya itu pemulungnya. Jadi ya hasil dari rongsok itu seginilah, lumayan buat beli garam, hasil dari jualan juga sama, lumayan buat isi bensin, ya isi bensin dari hasil dagang atau jualannya. Satu lagi hasil dari kontrakannya, itu lumayan di tengah-tengah lah, segini lah, kalau gaji segini nanti segini lah, lumayan ya buat anak jajan mah cukup. Kepikiran jadi YouTuber itu sebenarnya dari Desember 2022 ya, itu kepikiran sih pengen gitu, cuman sempat mau melakukan seperti ini ya, rekaman gitu, tapi di sisi lain saya merasa malu ya. Kenapa malu ya? Belum pede, belum ada keberanian, belum ada mental. Tapi hal yang paling besar dan yang paling mendasar itu, saya masih merasa malu. Malu kenapa ya? Malu saya tuh tipikal orang yang pendiam, tapi kok mau ngomong di kamera atau di depan orang banyak, itu saya merasa malu. Karena saya dulu punya prinsip gini ya, diam itu emas. Jadi yang saya tangkap itu orang diam itu kayak kayak emas gitu. Tapi ternyata pola pikir seperti itu salah ya. Ya salah dalam pribadi saya. Orang diam itu apa ya? Dia ada kecenderungan menurun kemampuan, terutama kemampuan berbicara dia itu. Saya pribadi kemampuan bicara saya itu sangat menurun ketika saya banyak diam, ketika saya kurangnya interaksi dengan orang, ketika saya jarang ngobrol lah, itu salah satu kemampuan berbicara saya itu menurun ya. Harapannya kata-kata yang diam itu emas, kita rubah lah ya, atau jangan kita jadi sebuah patokan ya. Profesi sih saya pasti ada ya, profesi apapun pasti akan saya tambah, bukannya saya pengen pengen apa ya, tapi saya tuh lebih ke ingin belajar, ingin tahu rasanya jadi kayak salah satunya kayak pemulung tadi. Oh ternyata pemulung tuh rasanya begitu ya, oh ternyata pedagang rasanya begitu ya, oh ternyata jadi bos itu rasanya begitu ya, oh ternyata jadi buruh pabrik rasanya begitu ya. Dan saya tuh juga pengen, ya intinya pengen tahu lah profesi yang anda jalani itu, saya pengen nggak sekedar tahu, tapi saya pengen melakukannya, pengen merasakannya langsung. Mungkin kedepannya saya juga ada project yang di 2025, tapi itu masih dirahasiakan, tunggu aja di tahun 2025 akhir pasti ada profesi saya yang baru lagi. Penutup dari saya mungkin kata-kata sedikit ya dari saya, apapun yang kamu lakukan atau apapun mimpi kalian, apapun itu, wujudkanlah gitu. Jangan pernah merasa malu. Kalau kalian merasa malu atau kalian nggak mau mencoba, sudah dipastikan kalian jadi orang gagal ya. Tapi kalau kalian mau mencoba, itu ada dua potensi, antara kalian berhasil dan gagal. Tapi yang paling utama itu kalian jangan pernah merasa malu. Kalau takut sih pasti kalian takut, tapi hilangkan rasa malu itu dulu. Mudah-mudahan ketika kalian bisa mengalahkan rasa malu itu dan kalian mau mencoba, tinggal pilih mau berhasil atau mau gagal. Video pertama atau perdana dari channel YouTube saya yang bernama Ayah Ahnay. Sekian dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.